Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kenapa ya Injil harus ada 4? Shalom, selamat datang di Channel of Blessings. Sebagai orang Kristen, pertanyaan ini merupakan salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh orang Kristen hari ini. Kenapa kitab Injil harus ada 4? Padahal isinya sama-sama membicarakan tentang kehidupan Tuhan Yesus di bumi. Alkitab udah tebel, ngapain dibikin tebel lagi? Ngapain diulang hal yang sama? Saudara-saudari, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan bahwa Alkitab adalah diilhamkan oleh Allah. Alkitab adalah hembusan Allah yang diwahyukan oleh Roh Kudus kepada setiap orang yang menulis Alkitab. Jadi saudara-saudari, setiap titik pun di dalam Alkitab itu tidak ada yang sia-sia. Karena itu saudara-saudari, 4 kitab Injil di awal perjanjian baru itu memiliki maknanya masing-masing. Sebagai inti dari seluruh Alkitab, Kristus itu al-muhid. Dia all inclusive, memiliki banyak aspek. Karena itu, di awal perjanjian baru terdapat 4 biografi Kristus yang menggambarkan 4 aspek utama dari Kristus yang al-muhid ini. Marilah kita membahasnya satu persatu. Dimulai dari kitab Injil Matius yang membuktikan bahwa Kristus adalah Raja Penyelamat. Karena itu Injil Matius mempersaksikan banyak mengenai Kristus adalah Raja, Kristus Allah yang dibuatkan dalam perjanjian lama yang membawa kerajaan surga ke bumi. Karena itu saudara-saudari, di dalam Matius pasal 1 membicarakan mengenai silsilah dari Yesus sampai kepada Daud dan Abraham yang adalah lambang dari kerajaan. Dalam Matius pasal 1 ayat 1 dikatakan daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Sebagai anak Daud, dia adalah realitas dari Salomo yang mewarisi tahta dan kerajaan Daud. Sebagai anak Abraham, dia adalah realitas dari Ishak yang mewarisi janji dan berkat yang Allah berikan kepada Abraham. Selain itu saudara-saudari, di dalam kitab Matius banyak dibicarakan mengenai hal kerajaan surga. Ada satu fakta yang menarik bahwa kerajaan surga hanya dibicarakan di dalam Injil Matius, tidak di dalam kitab-kitab atau Injil lain. Mungkin di Injil lain dikatakan kerajaan Allah, tetapi di dalam Injil Matius, hanya di Injil Matius dibicarakan mengenai kerajaan surga. Selain itu di dalam pasal 5-7 juga membicarakan mengenai konstitusi dari kerajaan surga, yaitu bagaimana umat kerajaan surga ini harus hidup dan bertindak. Dan banyak hal-hal di dalam Injil ini yang membicarakan mengenai kuasa dari Tuhan Yesus sebagai Raja Penyelamat. Wow, Injil ini begitu luar biasa. Dan kalau kita telusuri, penulis dari Injil Matius adalah Matius, yang disebut juga yang adalah Lewi, si mantan pemungut cukai. Jadi sebagai pemungut cukai, atau kita sebut hari ini istilahnya adalah orang yang mengumpulkan pajak, Matius ini pasti ngerti soal politik atau pemerintahan. Sehingga Matius adalah orang yang tepat untuk menulis kitab atau Injil yang membuktikan bahwa Yesus adalah Raja Penyelamat. Kemudian berikutnya kita lihat Injil Markus. Injil Markus membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah hamba penyelamat. Di dalam Markus pasal 10 ayat 45 dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di dalam Injil ini juga membicarakan banyak hal-hal yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, pelayanannya kepada manusia selama dia ada di bumi. Dan juga banyak istilah yang membicarakan mengenai bahwa Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu dengan segera. Ini menunjukkan bahwa dia adalah hamba penyelamat yang melayani manusia. Dan juga saudara-saudari, di dalam Injil ini tidak ada silsilah, karena sebagai hamba dia tidak memerlukan silsilah. Benar bukan? Kita melihat Injil berikutnya, yaitu Injil Lukas. Injil Lukas membuktikan bahwa Yesus adalah manusia penyelamat yang membawa pengampunan dosa kepada manusia. Saudara-saudari, di dalam Injil Lukas membicarakan mengenai pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai manusia penyelamat. Dari dalam Injil Lukas pasal 3, kita juga menemukan ada silsilah. Tetapi saudara-saudari coba perhatikan, apa perbedaan silsilah dalam Injil Lukas dengan di Injil Matius? Yang pertama saudara-saudari, Injil Lukas menelusuri silsilah Tuhan Yesus sampai ke Adam, yang adalah manusia pertama yang juga berasal dari Allah. Sedangkan Injil Matius menelusuri silsilah Tuhan Yesus sampai ke Daud dan Abraham yang melambangkan kerajaan. Kemudian saudara-saudari, di dalam Injil Lukas, silsilah yang diberitakan, silsilah yang tertulis adalah silsilah dari Maria, ibu Yesus. Sedangkan silsilah dalam Injil Matius adalah silsilah dari Yusuf atau ayahnya Yesus atau suaminya Maria. Karena saudara-saudari, di dalam Kejadian pasal 3 dinubuatkan bahwa yang akan meremukkan kepala ular adalah manusia yang adalah keturunan dari perempuan. Selain itu, tradisi orang Yahudi juga
membahas mengenai manusia, maka dibicarakan adalah silsilah dari perempuan. Sedangkan ketika membahas mengenai raja, kerajaan, yang dibahas adalah silsilah dari laki-laki. Karena yang mewarisi putra mahkota adalah laki-laki. Wah, saudara-saudari, kita melihat Injil begitu limpah, saudara-saudari. Masih ada satu Injil lagi, yaitu Injil Yohanes. Injil Yohanes ditulis paling akhir dan memiliki jangka waktu yang cukup panjang penulisannya dibandingkan kitab-kitab Injil lainnya, yaitu tepatnya sekitar kurang lebih tahun 90 Masehi. Saudara-saudari, singkat cerita, pada saat itu tahun 90 Masehi, para murid-murid Tuhan kebanyakan sudah mati martir. Begitu pula juga dengan Rasul Paulus yang mati martir sekitar tahun 60-an. Sehingga saudara-saudari, pada tahun 90-an muncul banyak bidah, muncul banyak ajaran sesat yang membicarakan bahwa wah, Yesus itu bukan Allah. Yesus itu hanya manusia biasa sama seperti kita. Karena itu saudara-saudari, gereja pada saat itu meminta Rasul Yohanes yang adalah satu-satunya rasul atau murid Tuhan yang masih hidup pada saat itu untuk menulis sebuah kitab Injil yang menjelaskan mengenai keilahiannya Tuhan Yesus. Karena saudara-saudari, Yohanes adalah orang satu-satunya pada masa itu yang melihat langsung apa yang Yesus kerjakan selama Tuhan Yesus hidup di bumi. Karena itu saudara-saudari, Yohanes adalah orang yang paling tepat untuk menulis sebuah kitab yang membuktikan Yesus Kristus adalah Allah penyelamat yang datang sebagai hayat untuk mengembangbiakan dirinya sendiri. Saudara-saudari, karena itu di dalam kitab ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sebagai hayat dapat memenuhi setiap keperluan manusia. Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia adalah hayat yang mengubah maut menjadi hayat. Dia dapat memenuhi setiap keperluan manusia dan dia membawa Allah ke dalam manusia dan pada akhirnya membawa manusia ke dalam Allah. Saudara-saudari, karena itu di dalam kitab ini banyak membicarakan mengenai keilahian dari Tuhan Yesus. Hubungannya dengan Bapa, perkara mengenai Allah Tritunggal dibicarakan banyak di dalam kitab ini. Dan saudara-saudari, yang unik adalah yang pertama, di dalam kitab ini tidak menuliskan mengenai silsilah dari Tuhan Yesus. Karena sebagai Allah, dia tidak ada awal dan tidak ada akhir. Kemudian di dalam kitab ini juga tidak menuliskan perkara mengenai Yesus dicobai. Karena sebagai Allah, dia tidak bisa dicobai dan tidak boleh dicobai. Wah, saudara-saudari, dengan kita melihat dari 4 sudut pandang ini, bukankah kita semakin mengapresiasi Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Dia adalah Raja yang menyelamatkan kita. Dia adalah hamba yang menylayani kita dan menyelamatkan kita. Dia adalah manusia penyelamat. Dan dia juga adalah Allah penyelamat yang menyalurkan dirinya sebagai hayat kepada kita. Apakah Alkitab ini berkontradiksi? Tidak, saudara-saudari. Sekali lagi saya katakan bahwa Alkitab ditulis bukan berdasarkan fakta sejarah atau bukan berdasarkan kronologi, tetapi Alkitab ditulis berdasarkan wahyu dari Allah, berdasarkan hembusan dari Roh Kudus kepada manusia yang menulis Alkitab. Sehingga saudara-saudari, melalui Alkitab kita bisa mendapatkan Allah sebagai suplayan kita. Karena saudara-saudari, Alkitab itu bukan untuk kita pelajari. Alkitab itu bukan untuk kita hafalkan atau untuk menjadi pengetahuan yang mati, menjadi doktrin dalam kita. Tapi Alkitab adalah untuk kita nikmati sebagai suplayan kita, menjadi makanan kita hari ini. Karena itu saudara-saudari, marilah kita kembali mempersembahkan diri kita untuk lebih mengapresiasi Allah, mengapresiasi Kristus melalui menikmati firman Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau adalah Raja penyelamat. Kau adalah hamba penyelamat. Kau adalah manusia penyelamat. Dan Kau adalah Allah penyelamat. Terima kasih atas keempat kitab Injil yang dapat aku nikmati hari ini. Tuhan Yesus, ku kembali mempersembahkan diriku. Ku persembahkan waktuku bahwa aku setiap hari bisa menikmati dirimu melalui firman-Mu. Menikmati suplayan, menikmati makanan dari firman-Mu. Tuhan Yesus, aku mau menjadi orang yang mengasihi firman-Mu dan juga menjadi pelaku firman-Mu. Sehingga melalui membaca dan menikmati firman-Mu, ku dapat mengapresiasi dirimu dan lebih-lebih mendapatkan dirimu. Terima kasih Tuhan, aku cinta padamu. Saudara-saudari, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe ke Channel of Blessing, serta share video ini ke teman-teman, keluarga, dan kerabat kamu semua, sehingga semua orang yang Anda kenal dapat mengetahui kekayaan, kemustikaan yang ada di dalam 4 kitab Injil ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.